طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين بعد فنواصل كتاب فقه الأسماء الحسنى للشيخ عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. قال المؤلف حفظه الله: الخالق الخلاق. Kita masuk ke pembahasan di antara nama-nama Allah adalah Al-Khaliq. Al-Khaliq. Al-Khaliq bentuk isim fa'il. Khalaqa yakhluqu, khalqan khaliqun. Kemudian Al-Khallaq sighah mubalaghah. Dikatakan sighah mubalaghah ala wazn fa'al bil ain musyaddadah. Kemudian apa perbedaan antara Al-Khaliq dan Al-Khallaq? Al-Khallaq yakni sighah mubalaghah di dalam bahasa Arab yadullu ala tamami wa kathrati al-khalq, sempurnanya dan banyaknya menciptakan. Karena wazan fa'al menunjukkan al-bulugh wa tamam, sempurna dan yakni banyak, kathrah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, kullu bani Adam khatta'un. Kullu bani Adam khatta'. Khatta'un sighah mubalaghah, menunjukkan kasratul khata', banyak yakni kesalahan, kan gitu, bani Adam. Bukan dikatakan khati', tapi khatta'. Naam. Di antara nama Allah Al-Khaliq, yakni yang maha menciptakan. Qala al-muallif: وقد ورد اسم الله الخالق في القرآن الكريم في عدة مواضع. Telah datang penyebutan nama Allah Al-Khaliq di dalam Al-Qur'anil Karim di beberapa tempat di dalam ayat Al-Qur'an. Minha, di antara yang di surah Al-Hasyr ayat 24. Allah mengatakan, Huwallahul Khaliq Al-Bari Al-Musawwir. Dialah Allah Al-Khaliq. Dialah Allah Al-Khaliq. Saksi bahasanya Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir. Begitu juga Allah menyebutkan di surah Az-Zumar ayat 62. Kaqaulihi ta'ala, Allahu khaliqu kulli syai' wa huwa ala kulli syai'in wakil. Dan ini dalam keadaan mudhaf. Allahu khaliqu kulli syai'in. Dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu. Wa warada bi sighati al-mubalaghah al-khallaq fi mawdi'ain min al-Qur'an fi qawlihi ta'ala. Adapun al-khallaq disebutkan di dua ayat. Yang pertama di surah Al-Hijr ayat 86. Allah mengatakan, Inna rabbaka huwal khallaqul alim. Sesungguhnya Rabbmu Al-Khallaq Al-Alim. Juga dalam keadaan muzdawjah. Apa makna muzdawjah? Kemarin kita sebutkan yang bergandengan. Nama Allah imma dia mufrad atau muzdawjah atau mudhaf. Nah, ini kemarin yang disebutkan di awal-awal kitab dari faedah yang disebutkan Al-Imam Ibn Al-Qayyim.
Kemudian di surah Yasin, qauluhu ta'ala bala wa huwal khallaqul alim. Dan dialah Allah al-khallaq al-alim. Nah, ini menunjukkan sempurnanya ciptaan Allah, dan seluruh ciptaan Allah ciptakan dengan ilmunya. Artinya Allah memiliki hikmah di setiap ciptaannya. Ini diantara konsekuensinya ketika Allah mengatakan Allah Maha Pencipta lagi Maha Berilmu. Artinya bukan menciptakan hanya sebatas ciptaan begitu saja, enggak ada tujuan sebagaimana manusia, kan gitu kan? Bisa jadi manusia melakukan perbuatan tapi enggak jelas tujuannya apa. Itulah yang dikatakan as-safah, kebodohan. Nah, biasanya umur-umur ABG itu suka melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak ada tujuannya, tidak ada hikmahnya. Nah, begitu juga orang gila melakukan perbuatan tidak ada tujuannya. Ya enggak? Pernah kita lihat orang gila atau orang yang kurang waras, maka dimatikannya lampu. Ketika ditanya kenapa matikan lampu, enggak tahu. Adapun orang yang berakal, ketika ditanya kenapa engkau matikan lampu ya fulan, misalnya apa? Nanti cepat habis listrik, kita hemat. Ada tujuannya enggak? Hikmah. Nah, Allah Jalla wa'ala menciptakan segala sesuatu. Ini harus kita fahami kaidah. Nah, apa saja yang kita lihat di muka bumi, kata para ulama, pasti di situ ada hikmah yang Allah inginkan dari penciptaan itu. Sampai keburukan, sampai iblis, Allah ciptakan memiliki apa? Hikmah dan tujuan mulia. Nah, qala al-muallif wal khalqu yutlaqu wa yuradu bihi amran. Kalimat al-khalq ketika disebutkan, maka diinginkan dari makna al-khalq ini ada dua perkara, kata beliau. Ketika disebutkan kalimat al-khalq di dalam bahasa Arab mencakup dua perkara. Ahaduhuma ijadu syai' wa ibda'uhu ala ghairi mithalin sabiq. Membuat sesuatu dan mengadakannya yang dimana tidak memiliki contoh sebelumnya. Ini yang pertama makna al-khalq. Mengadakan sesuatu tanpa memiliki contoh sebelumnya. Tanpa memiliki contoh sebelumnya. Artinya belum ada sesuatu yang dibuat seperti itu. Nah, ini dikatakan khalq. Atau dengan ungkapan lain, menciptakan sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada, bukan merubah, bukan tasyir, bukan mengubah benda kemudian menjadi bentuk lain. Ini juga dikatakan dalam bahasa Arab al-khalq. Misalnya apa? Misalnya tanah liat kemudian dibentuk, kemudian menjadi apa? Menjadi rumah misalnya. Ini juga dikatakan khalq di dalam bahasa Arab. Tapi ini apa? Memiliki bahan sebelumnya, kan? Ada tanah liat. Nah, kemudian masalah ini masalah muhimmah jiddan, sebenarnya masalah aqliyah falsafiyah. Masalah khalqu syai' bighairi maddah. Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan panjang lebar tentang masalah ini min babi faedah. Mungkin yang belajar belajar sains biasa dengan teori dan konsep ini. Allah Jalla wa'ala menciptakan segala sesuatu bisa dengan sebab, bisa dengan tanpa sebab. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan sesuatu dengan sebab dan tanpa sebab. Apa makna dengan sebab dan tanpa sebab? Contohnya,
Contoh misalnya, ketika Allah Jalla wa'ala menurunkan hujan, kemudian sains mempelajari konsep bagaimana turunnya hujan. Mereka mengatakan bahwa awan itu atau bagaimana awan terbentuk itu dengan panasnya cahaya matahari sehingga membuat air laut atau permukaan air menguap sehingga menimbulkan awan. Nah, kemudian ketika awan terbentuk di udara, kemudian berubahlah suhu dan seterusnya sehingga menurunkan hujan. Apakah kita mengingkari konsep ini secara teori apabila memang betul kan gitu, dan mereka meneliti demikian misalnya? Kita tidak mengingkari secara mutlak demikian. Tapi siapa yang membuat awan ini terbentuk? Siapa yang menguapkan air laut? Allahu Jalla wa'ala. Walaupun bisa jadi konsep menurunkan hujan demikian, tapi kita tidak menolak. Wadah? Nah, ini bantahan kepada siapa? Orang-orang filsafat. Kata mereka alam semesta itu terjadi berputar dengan konsep berputar begitu saja. Pokoknya hujan, air laut menguap dan seterusnya. Adapun siapa yang menciptakan itu semua bukan Allah, kata mereka. Makanya ujung-ujungnya kata mereka bahwa alam semesta ini terjadi dengan teori Big Bang. Pernah dengar teori Big Bang? Nah, apa itu teori Big Bang? Teori Big Bang mereka mengatakan bahwa alam semesta ini terdiri dari tanah, udara, kemudian apa lagi? Unsur al-anasir al-arba' kata para ulama, tanah, udara, kemudian air, api, berkumpul kemudian pecah dan seterusnya menjadi makhluk. Atau dengan anasir al-arba'. Nah, seperti panas, dingin, al-hararah wal-barudah, panas dingin, al-yabusah, ar-rutubah, kering dan basah. Ini kata mereka. Ini di antara teori-teori filsafat mulhidin yang ateis. Kita katakan siapa yang menciptakan perkara-perkara ini? Iya kan? Apakah yakni unsur-unsur ini terjadi begitu saja? Kalian hanya mengatakan bagaimana proses terjadi, bukan siapa yang menciptakan. Harusnya kalian mengatakan siapa yang menciptakan panas, dingin, apa lagi? Basah, kering. Siapa yang menciptakan api, tanah, air, udara dan seterusnya? Siapa yang menciptakan? Mereka takkan pernah bisa menemukan jawaban. Karena mereka hanya menjelaskan bagaimana, kaifa konsepnya terjadi. Nah, ini membantah pemahaman orang-orang mulhidin, orang-orang ateis. Dan di zaman ini mulai disebarkan pemahaman ateis di sekolah-sekolah. Nah, maka hendaknya kita waspada. Kalau kita mungkin yang di pondok, alhamdulillah ala salamah kan gitu. Tapi di SMA dulu, ana belajar, ana yang SMA, lulusan SMA. Kayak teori Darwin, teori perputaran siklus itu dipelajari dulu. Nah, walaupun sebenarnya kita tidak percaya dengan fitrah, subhanallah. Fitrah yang lurus kita tidak percaya. Makanya sebagian mengatakan bagaimana membantah teori Darwin yang mengatakan manusia sebenarnya dari monyet. Udah berkumpul siapa yang mau jadi pengikut Darwin di sini keturunan monyet, di sini keturunan manusia. Kemudian nggak ada yang mau berkumpul menjadi keturunan monyet, kan gitu. Kemudian monyet yang sekarang kenapa nggak jadi manusia? Atau manusia yang sekarang kenapa nggak jadi monyet? Oh apa? Nah, maka Ismullah Al-Khaliq dan Al-Khallaq berkaitan dengan rububiyatillah. Berkaitan dengan rububiyatillah subhanahu wa ta'ala. Karena di antara kekhususan Rabb itu yang menciptakan, yang mengadakan. Ya kan? Di antara kekhususan apa yang menjadi keistimewaan pencipta yang diibadahi Tuhan kalau dengan bahasa Indonesianya, maka menciptakan. Nah, Allah menyebutkan di surah Yasin
awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina an'aman fahum laha malikun. Tidakkah mereka manusia memperhatikan bahwa kami telah menciptakan untuk mereka an'aman. An'aman yakni binatang-binatang ternak. Binatang-binatang ternak seperti sapi, kambing, unta dan yang lainnya. Fahum laha malikun, yakni mereka manusia bisa memilikinya, kan gitu. Nah, makanya Allah menyebutkan wa dzallalna lahum, dan kami tundukkan binatang-binatang ternak itu, sebagian mereka tunggangi dan sebagian lagi mereka makan. Nah, faminha rakubuhum wa minha ta'kulun. Nah, kemudian Allah menyebutkan di surah Al-A'la, surah Al-A'la atau surah Sabbihis. Nah, Allah menyebutkan alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Dialah Allah yang menciptakan, fasawwa, dan menyempurnakan, walladzi qaddara fahada, dan mentakdirkan serta memberikan hidayah. Wa qauluhu ta'ala wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira, dan dialah Allah yang menciptakan segala sesuatu dan mentakdirkannya, mencatatkannya. Ini masalah takdir juga berkaitan dengan rububiyatillah. Ada 4 rukun terhadap takdir. Yang pertama ilmu Allah, yang kedua al-kitabah, penulisan, yang ketiga al-masyiah, kehendak atau iradah, dan yang keempat al-khalq wal ijad, penciptaan. Naam, ahsantum. Kemudian Allah menyebutkan juga di surah Al-Anbiya, qala subhanahu kama bada'na awwala khalqin nu'iduh, sebagaimana kami ciptakan pertama kali manusia. Nah, artinya manusia akan dibangkitkan sebagaimana mereka pertama kali diciptakan. Artinya dalam keadaan apa? Tidak membawa apapun dan dalam keadaan telanjang. Ini makna yang pertama. Apa makna al-khalq? Yang pertama, kata beliau, ijadu syai' wa ibda'uhu ala ghairi mithalin sabiq, menciptakan sesuatu atau mengadakannya tanpa contoh sebelumnya. Wa atsani, makna yang kedua dari makna al-khalq, bimakna at-taqdir. Nah, kalimat takdir ini juga banyak maknanya. Kalimat takdir di dalam bahasa Arab ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia juga memiliki beberapa makna. Wa minhu qauluhum khalaqal adim. Khalaqal adim. Ma makna khalaqal adim? Mengukur sesuatu. Misalnya apa namanya? Misalnya ada papan atau kain, kan gitu, sebelum dijahit kan diukur dulu. Ya enggak, Bang lupa nih. Siapa ya? Tahjud. Sebelum menjahit baju, main raba-raba atau diukur dulu orangnya? Diukur dulu kan? Kecuali yang pro tukang jahitnya, ditengoknya saja mungkin, oh ini sekian, ini tingginya udah langsung, dan mungkin nggak ada yang tukang jahit demikian. Nah, diukur dulu. Ini dikatakan takdir, yuqaddir. Pengukuran itu dikatakan takdir di dalam bahasa Arab. Wadih. Ma'rifatul kun wal kaif, mengetahui bagaimana bentuknya, ya kan? Itu diukur berapa panjangnya, itu dikatakan dalam bahasa Arab takdir. Ditentukan, lihat, ditentukan. Ai qaddarahu, ditentukan.
Jelas. Ini memberikan contohnya, ini mengukurkan, itu menentukan. Wa qawlu asy-syair, sebagaimana disebutkan dalam bahasa Arab, disebutkan syair, disebutkan qaulu Zuhri, Az-Zuhair. Qala wala anta tafri ma khalaqta wa ba'dul qaumi yakhluqu thumma la yafri. Sesungguhnya engkau mengaplikasikan apa yang telah engkau rencanakan, apa yang engkau tentukan. Sesungguhnya engkau melakukan sesuatu yang engkau inginkan, yang engkau tentukan, engkau lakukan. Nah, sebagian kaum itu berencana tapi tidak mengaplikasikan rencananya. Inilah makna wala anta tafri ma khalaqta wa ba'dul qaumi yakhluqu thumma la yafri. Ai anta idza qaddarta amran amdaytahu. Artinya ketika engkau berencana menentukan sebuah perkara, biar engkau tunaikan. Ini menunjukkan kuatnya tekad. Ini pujian. Wa ghairuka yuqaddiru thumma la yumdi asy-syai' alladhi qaddarahu. Adapun kebanyakan manusia merencanakan sesuatu tapi tidak ada aksi untuk melakukan. Merencanakan itu dikatakan takdir, melakukan apa yang direncanakan dikatakan khalq. Wadih. Menentukan sesuatu dikatakan yuqaddir, kemudian melakukan apa yang direncanakan dikatakan khalq wal ijad. Makanya Allah Jalla wa Ala menentukan sesuatu, kan gitu. Setelah sebelumnya ilmu Allah azali, mengetahui segala sesuatu, kemudian mencatatkannya, kemudian menginginkan sesuatu ini, kemudian menciptakannya. Ini lawazim dari al-khalq. Konsekuensi dari khalq, al-ilm wa al-kitab wal masyiah. Ini konsekuensi dari penciptaan. Karena enggak mungkin Allah menciptakan sesuatu tanpa ilmu. Tidak mungkin Allah menciptakan sesuatu tanpa kehendak. Dan tidak semua yang Allah inginkan Allah catatkan. Artinya apa? Segala sesuatu yang terjadi sudah ditakdirkan. Tapi apakah segala sesuatu yang Allah lakukan itu apa? Dicatatkan? Enggak. Makanya disebutkan dalam hadis hatta taqumas saa'ah, sampai hari kiamat. Kemudian setelah itu Allahu a'lam. Tidak ada keterangan dari Nabi alaihi salatu wassalam bahwa segala sesuatu dari awal kehidupan sampai yang tidak berakhir dicatatkan seluruhnya. Ma indana dalil. Tidak ada bagi kita dalil. Yang jelas disebutkan dalam hadis, inna awwala ma khalaqallahu al-qalam. Waktu pada saat itu pertama kali Allah ciptakan qalam. Apakah ada makhluk sebelum qalam? Naam, ada. Al-arsh ala sahih. Sebagaimana disebutkan Ibnu Qayyim, wan nasu mukhtalifuna fil qalam alladhi kutiba al-qada'u bihi min ad-dayyani hal kana qabla al-arsh aw huwa ba'dahu qawlani 'inda Abil Ala al-Hamadani wal haqqu anna al-arsh qablu li annahu qabla al-kitabati kana dha arkani ay kana mawjudan wa kitabatu al-qalam alladhi ta'aqqabat ijaduhu min ghairi faslin zamani. Hadza dzakara Ibnu Qayyim fi An-Nuniyah, bahwa arsy itu sudah ada sebelum penciptaan al-qalam. Naam. Al-qalam yakni pulpen, bukan kolam bahasa Indonesia tempat air. Baik. Kemudian Asy-Syaikh hafizahullah menyebutkan wa qaulu ta'ala, membawakan ayat wa takhluquna ifkan ay tuqaddirunahu wa tuhayyi'unahu. Makna takhluquna ifkan ay ta'taqiduna ifkan, kalian mengada-adakan, meyakini dan mengatakan sesuatu yang dusta. Artinya mereka mengatakan bahwa Allah memiliki anak. Annal malaika banatullah, para malaikat anak-anak wanita Allah. Subhanallah wa ta'ala Allahu amma yaquluna 'uluwan kabira. Maka ini juga diantara makna apa? Al-khalq, yakni mengada-adakan sebuah pernyataan dan kedustaan. Kemudian min babi faedah, ada makna al-khalq tidak disebutkan oleh penulis. Makna yang ketiga dari khalq adalah as-sifah. Jadi
kalau mau diruntut sebenarnya makna khalq itu bisa maknanya sifat al-khalq, yakni bi'tibar al-fa'il apabila ditinjau dari yang melakukan, dan bisa juga maknanya maf'ul ay makhluk. Jelas? Nah, khalq itu bisa maknanya apa? Perbuatan dari yang melakukan, bisa juga maknanya makhluk itu maf'ul. Dan ini difahami secara bahasa Arab bahwa masdar qad yutlaqu ala al-maf'ul. Naam. Wa min hadha qawluhu ta'ala tabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka di antaranya sebagaimana Allah katakan tabarakallah ahsanu al-khaliqin, sebaik-baik pencipta. Ini menunjukkan manusia juga menciptakan, tapi tidak dari yang menciptakan sebelum yang enggak ada kemudian menjadi ada, tapi mereka lebih mengubah, seperti membuat mobil, ya kan? Di dalam bahasa qad yutlaqu alal khalq, bisa dikatakan khalq. Nah, tapi bukan makna al-khalq yang hakiki, yang tanpa sebab, yang sebelumnya nol. Coba buat mobil tanpa bahan-bahan, bisa enggak? Enggak bisa, kan gitu. Wadih. Adapun perbuatan manusia berkaitan dengan sebab dan akibat, dan sebab dan akibat ini berkaitan dengan kehendak Allah Jalla wa'ala. Ini penting masalah ini karena banyak kelompok menyimpang dari kalangan Mu'tazilah dan Jabriyah masalah khalq af'alil ibad. Adzan. Qala al-muallif rahimahullah wa hafizahullah ta'ala, فالخلق في نعوت الآدميين معناه التقدير. Adapun al-khalq pada sifat manusia dikatakan at-taqdir. Nah, menentukan atau mengubah sesuatu, sebuah benda menjadi benda yang lain, ini dikatakan semua masuk ke dalam takdir atau al-khalq. Makanya kata beliau di sini, ammal khalqu alladhi huwa ibda'u syai' wa ijaduhu ala ghairi mithalin sabiq fa mutafarridun bihi rabbul alamin. Adapun al-khalq yang maknanya menciptakan sesuatu tanpa ada contoh sebelumnya dan tanpa ada sebab sebelumnya, kan gitu, maka ini diantara kekhususan Allah. Allah bersendiri dalam perkara ini. Nah, makanya Allah mengatakan kama qala subhanahu di surah Fatir, hal min khaliqin ghairullah, apakah ada yang mampu menciptakan selain Allah dari sesuatu yang sebelumnya enggak ada menjadi ada? Adakah yang mampu menciptakan selain Allah? Nah, wa qala ta'ala, dan Allah pun mengatakan hadza khalqullah fa'aruni madza khalaqal ladzina min dunihi balidh zalimuna fi dhalalin mubin. Nah, setelah Allah menjelaskan tentang penciptaan apa? Penciptaan langit dan bumi, kan khalaqas samawati bighairi amadin tarawunaha. Allah menciptakan langit tanpa tiang sebagaimana kalian lihat. Wa alqa fil ardi rawasi an tamida bikum wa batha fiha min kulli dabbah wa anzalna minas samai ma'a fa anbatna fiha min kulli zawjin karim. Hadza khalqullah fa aruni madza khalaqal ladzina min dunihi. Nah, artinya tumbuh-tumbuhan, hujan yang turun, Allah turunkan air. Nah, kalau kita lihat taman-taman yang penuh dengan bunga-bunga, kan gitu, bermacam-macam, berpasang-pasangan. Allah katakan ini adalah ciptaan Allah. Fa'aruni, coba tunjukkan. Yang kalian sembah selain Allah, coba tunjukkan ciptaan mereka. Allah tantang. Balidh zalimuna fi dhalalin mubin. Sungguh orang-orang zalim, yakni orang-orang kafir dan musyrik, itu benar-benar di atas kesesatan yang nyata. Wa fil ayati tahaddin, kata beliau, makanya di dalam ayat itu ada bentuk tantangan, kan gitu. Li jami'il khalq bal athbata subhanah ajzan nasi ajma'in. Yani tantangan kepada seluruh makhluk. Bahkan Allah menetapkan ketidakmampuan manusia seluruhnya. Walau ijtama'u an akhirihim an khalqi dzubabin wahid wa huwa min adhafil hayawan wa ahqarihi, sampai Allah menantang manusia untuk mendatangkan
Dzubab, yakni lalat, di antara makhluk yang paling lemah. Kalau ada yang bisa menciptakan lalat, atau kalau sembahan kalian selain Allah dari wali-wali, dari patung-patung dan seterusnya itu bisa menciptakan lalat, coba datangkan. Kan gitu, enggak bisa. Makanya Allah katakan di surah Al-Hajj, ya ayyuhan nas, wahai manusia, duribat mathalun fastami'ulah, ini akan diberikan permisalan bagi kalian, maka coba perhatikan, kata Allah, dengarkan. Innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaban. Ini yang pertama. Allah tetapkan sesungguhnya yang kalian sembah selain Allah tak mampu menciptakan seekor lalat. Walau ijtama'ulah, walaupun mereka seluruhnya berkumpul, yakni manusia seluruhnya, jin yang disembah kan gitu, mau berkumpul gimana pun tak akan mampu mendatangkan seekor lalat. Wa iyaslubuhum dzubabu syai'an la yastanqidhuhu min. Kemudian Allah menyebutkan, sekiranya ada lalat diletakkan di sembahan mereka, di patung mereka ini, kemudian lalat ini mengambil sesuatu dari sembahan mereka, yakni bisakah sembahannya itu menyelamatkan sesuatu yang diambil dari lalat? Subhanallah, kan gitu. Dha'uf at-talib wal matlub, betapa lemah at-talib wal matlub. Para ulama mufassirin berselisih tentang tafsir ayat ini. Apakah makna at-talib wal matlub? Al-abid wal ma'bud, yakni yang menyembah selain Allah dan yang disembah selain Allah, kan itu. Atau sembahan selain Allah kepada berhala, kepada lalat. At-talib lalat, at-talib sembahan selain Allah, wal matlub lalat, karena lalat sedang mengambil sesuatu dari sembahan selain Allah. Jelas? Fajar. Ada dua qaul di sisi ulama. Kan Allah menyebutkan at-talib wal matlub karena konteksnya sebelumnya Allah menyebutkan, sekiranya lalat datang mengambil sesuatu di sisi makanan yang dikasih sama berhala misalnya, atau pohon dan seterusnya, kan gitu, kita ambil contoh. Nah, berhala ini tak mampu mengambil apa yang dibawa dari lalat terbang, kan gitu. Dibawa misalnya sesuatu, secuil, bisa nggak diselamatkan berhala ini? Lalat itu diambil, woi jangan ambil, bergerak dia, nggak bisa. Atau maknanya at-talib, dha'uf at-talibul matlub, yang lemah itu orang yang beribadah kepada berhala, at-talib wal matlub, dan yang diibadahi patungnya juga dhaif. Sebenarnya dua-duanya masuk. Lalatnya juga dikatakan matlub karena sembahan selain Allah juga ingin mengambil sesuatu dari apa yang diambil lalat. Naam, dha'af at-talib wal matlub. Ma qadarullah haqqa qadri, innallaha laqawiyyun aziz. Baik, kita lanjutkan. Thumma inna khalqallahi lihadhihi al-makhluqat lam yakun lahwan aw abathan aw la'iba. Sesungguhnya Allah menciptakan makhluk bukan disebabkan lahu, yakni sia-sia, atau abath, tanpa tujuan atau main-main. Tanazzaha Rabb wa taqaddas an dzalik, maha suci Allah dari sesuatu itu, yakni menciptakan tanpa tujuan. Qala Allah Ta'ala, Allah katakan, wa ma khalaqna as-samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin, dan tidaklah kami menciptakan langit dan bumi itu dan apa-apa yang di antara keduanya hanya sebatas karena main-main. Lau aradna an nattakhidha lahwan lattakhadnahu min ladunna inna kunna fa'ilin. Sekiranya kami mampu untuk menciptakan langit dan bumi sia-sia, kami mampu, kata Allah. Nah, kami mampu bukan karena ketidakmampuan Allah Jalla wa Ala. Bal naqdhibu bil haqqi 'ala al batil, bahkan kami yakni memberikan hak, menghancurkan kebatilan dengan hak. Fayadmaghuhu fa idza huwa zahiq walakum alwailu mimma tasifun, dan kecelakaanlah bagi kalian atas apa yang kalian sifatkan bagi Allah dengan sifat yang buruk. Wa qala ta'ala, am hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian menyangka bahwa kami menciptakan kalian itu sia-sia? Wa annakum ilaina la turja'un, dan kalian tidak dikembalikan kepada kami, tidak dihisab. Fata'ala Allahul Malikul Haq, maha suci Allah Al-Malik Al-Haq,
la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Bal khalaqa subhanal khalqa liya'rifuhu wa ya'buduhu. Bahkan Allah menciptakan seluruh makhluk untuk mengenalnya dan beribadah kepadanya. Wa dalilul awwal qauluhu ta'ala, Allahu alladhi khalaqa as-sab'a samawatin wa minal ardi mithlahun yatanazzalu al-amru bainahun lita'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Kemudian kata beliau, wa dalilul tsani qauluhu ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Wa qad dhalla aktsarul khalqi fi hadzal bab. Kata beliau, sungguh telah banyak makhluk yang menyimpang pada perkara ini. Fa'arafu anna alladhi khalaqahum huwa Allahu wahdahu la syarikalah. Mereka mengakui bahwa yang menciptakan mereka adalah Allah yang tidak ada sekutu baginya. Wa annahu wahdahu subhanahu tafarrada bi khalqihim wa khalqis samawat wa khalqis samai wal ardi wal jibali wal ashjari wa ghairiha minal makhluqat, yang dimana Allah bersendiri dalam menciptakan langit, bumi, gunung, pohon dan yang selainnya dari makhluk. Wa ma'a hadzal iqrar sarafu al-ibadata li ghairihi. Bersamaan dengan pengakuan itu, sebagian manusia memalingkan ibadah kepada selain Allah. Wa hadza huwa ma'na qaulihi ta'ala, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan tidaklah mereka atau kebanyakan mereka orang-orang kafir beriman terhadap rububiyah Allah namun kafir terhadap uluhiyah Allah. Artinya mereka kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka mengimani siapa yang menciptakannya? Allah. Kan itu, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Naam. Akan tetapi mereka kafir dan syirik dalam perkara apa? Ibadah, memalingkan ibadah kepada selain Allah. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, min imanihim idza qila lahum man khalaqas sama wa man khalaqal ard wa man khalaqal jibal qalu Allah wa hum musyrikun. Yani Ibnu Abbas menyebutkan di antara bentuk iman mereka ketika ditanya siapa yang menciptakan langit, bumi dan gunung, mereka mengatakan Allah, akan tapi mereka menyekutukan Allah dalam ibadah. Ini kan kontradiksi. Wa qala Ikrimah tas'aluhum man khalaqas samawati wal ard fayaquluna Allah fadzaka imanuhum billah wa hum ya'buduna ghairah. Ketika engkau bertanya kepada orang-orang musyrikin, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka mengatakan Allah. Maka itulah bentuk iman mereka kepada Allah dalam perkara rububiyah, akan tetapi mereka beribadah kepada selain Allah. Karena apa? Iman terhadap rububiyah saja, mengimani Allah yang menciptakan, menghidupkan, mematikan, apakah sudah memasukkan seseorang ke dalam Islam? Jawabannya tidak, sampai dia apa? Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Segala puji bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi dan menciptakan kegelapan dan cahaya. Kemudian orang-orang kafir ya'dilun. Makna ya'dilun ay yusawun. Makna ya'dilun artinya mereka menyamakan Allah dengan selain Allah pada perkara ibadah. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yuridu adalu bi min khalqil hijarah wal asnam ba'da an aqarru bi ni'mati wa rububiyyati. Katanya, maknanya mereka berpaling dan menyamakan Allah Jalla wa Ala dalam perkara ibadah setelah mereka mengikrarkan, yakni mengakui bahwa Allah yang menciptakan apa? Bebatuan, berhala-berhala dan seterusnya. Subhanallah. Makanya kita bilang, faedah pertanyaan sama Bang Tahjud. Ketika orang-orang musyrikin menyembah patung-patung, yang dimana patung-patung ini terbuat dari apa? Batu atau kayu, iya kan? Nah, apakah mungkin seorang yang berakal menyembah batu dan kayu? Fajar. Apakah mungkin
orang-orang yang berakal menyembah batu dan kayu, yang dimana berhala terbuat dari batu dan kayu. Terus apa yang disembah orang-orang musyrikin ketika mereka menyembah batu dan kayu yang dimana dalam bentuk patung? Bang Tahajud, irfa sautak, coba angkat suaranya. Ahsant, antara mereka dengan orang-orang saleh. Nah, ahsant. Ini sebagai apa istilahnya, sebagai alat yang menghubungkan mereka dengan orang-orang saleh. Makanya orang-orang musyrikin bukan orang gila menyembah patung batu kayak gitu ada. Enggak, mereka meyakini bahwa batu ini menghubungkan mereka dengan rohnya orang saleh. Ini faedah muhimmah. Dan ini persis sebagaimana kaum Nabi Ibrahim. Disebutkan di antaranya Ibnu Taimiyah dan selain para mufassirin, ketika Nabi Ibrahim menghancurkan batu-batu, kan gitu, mereka kaumnya bukan menyembah batu secara zat, tapi meyakini batu ini koneksi menghubungkan dengan roh-roh dan orang-orang soleh atau yang semisal, dewa-dewa dan seterusnya. Orang-orang filsafat demikian, filsafat Yunani, mereka mengimani dewa, enggak percaya mereka enggak ada Zeus, ada ini, ada itu, nah percaya. Ini perlu kita cermati, kan gitu. Bukan manusia, enggak mungkin misalnya ada kayu dia minta-minta. Enggak, bukan kayak gitu konsep. Dia meyakini bahwa kayu ini penghubung dengan orang saleh atau roh orang saleh. Makanya manusia enggak sebodoh itu. Inilah syubhatnya, kan gitu. Nah, inilah konsep orang-orang musyrikin. Alladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Orang-orang yang menjadikan wali selain Allah dari berhala-berhala, mereka mengatakan apa? Tidaklah kami beribadah kecuali supaya para wali, para orang-orang soleh, para malaikat dan seterusnya, yuqarribuna ila Allah, mendekatkan diri kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Wadih. Begitu juga dengan manusia yang menyembah pohon misalnya. Apakah diyakini pohon itu? Enggak, tapi pohon itu ada apanya? Penunggunya. Ya kan? Kenapa dituangkannya sesajen, dihidangkannya sesajen di pohon? Iya, ini ada penunggunya. Lihat, penunggunya, yang dimana penunggu ini menjadi rumah bagi pohon ini, atau pohon ini menjadi rumah bagi penunggu itu. Apa penunggu itu? Jin. Wah. Baik, kita lanjutkan. Wa yakthur fil Qur'an الكريم الاستدلال على الكفار باعترافهم بأن الله وحده هو الخالق الرازق المنعم المتصرف على وجوب إفراده وحده بالعبادة وإخلاص الدين له. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. فلما ذكر إقرارهم بهذا وبخهم منكرا عليهم شركهم بقوله فأنا يؤفكون. Di dalam Al-Quran senantiasa Allah sebutkan ketika Allah berhujjah dengan imannya orang-orang kafir terhadap rububiyah Allah, kan gitu. Kemudian setelah itu Allah tunjukkan kontradiksi mereka. Fa anna tu'fakun, fa anna tusrafun, afala ta'qilun, afala tattaqun. Senantiasa Allah sebutkan. Artinya, kok bisa kalian mengetahuinya, mengimani Allah yang menciptakan, menghidupkan, mematikan, tapi kalian sembah lagi selain Allah? Kan gitu. Kok taunya kalian yang menciptakan, menghidupkan, mematikan dan seterusnya hanya Allah? Kok bisa kalian palingkan ibadah kepada selain Allah? Afala ta'qilun, enggak berakalkah kalian? Nah, afala tattaqun, ay afala tuwahhidun. Kenapa enggak kalian esakan Allah dalam ibadah? Nah. Wa qala ta'ala: "Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah." فلما ذكر اعترافهم بهذا وبخهم منكرا عليهم شركهم بقوله: قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. وقال تعالى: الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء ولا شك أن الجواب الذي لا جواب لهم غيره هو لا، أي ليس من شركائنا من يقدر على أن يفعل شيئا من ذلك من الخلق والرزق والإحياء والإماتة. فلما تعين هذا الاعتراف
wabbahahumullahu subhanahu biqaulih subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Nah, oleh karena itu Allah menghinakan dan mencela orang musyrikin yang mengetahui bahwa Allah yang menciptakan, menghidupkan dan mematikan. Kan itu terus menunjukkan bahwa kalian kontradiksi wahai musyrikin. Kenapa? Kalian imani Allah yang menghidupkan, mematikan, memberikan rezeki dan seterusnya, tapi kalian palingkan ibadah kepada selain Allah. Wa qala ta'ala, "Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun." Katakan, siapa yang memiliki, yang menguasai langit dan bumi dan apa yang di antara, apa yang berada di atasnya, apabila kalian mengetahui. Sayaquluna lillah. Mereka tidak pernah tidak pernah disebutkan ada yang mengingkari rububiyah Allah, orang-orang musyrikin. Ini disebutkan para ulama, tidak pernah ada yang diketahui orang-orang musyrikin mengingkari rububiyah Allah, mengatakan Allah enggak menciptakan. Enggak ada. Nah, makanya Allah katakan, "Qul afala tadhakkarun?" قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون وقال تعالى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون وقال تعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون وهنا يعجب العاقل أشد العجب من عقول المشركين كيف عدلوا من لا يملك لنفسه ولا لغيره مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض بالذي خلق السماوات والأرض. Subhanallah, kata beliau, dari sini orang yang berakal merasa takjub dengan akalnya orang-orang musyrikin. Bagaimana mungkin mereka bisa berpaling dari beribadah kepada yang menciptakan langit dan bumi kepada makhluk yang tidak menciptakan apapun. Kan gitu. Bahkan makhluk ini tidak mampu menguasai dirinya, bahkan ia diciptakan. Wa ja'ala adh-dhulumati wan-nur ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yukhlaqun. Kata Allah, apakah manusia menjadikan bagi Allah sekutu, di mana sekutunya ini apa? Tidak menciptakan apapun, bahkan diciptakan. Wala yastati'una lahum nasra wala anfusahum yansurun, yang tidak mampu menolong dan juga tidak mampu menolong dirinya sendiri. Yani dirinya saya enggak tertolongnya, apalagi menolong orang. Tapi makhluk yang demikian dijadikan apa? Sekutu bagi Allah Jalla wa Ala. Nah, wa kaifa sawwu at-turaba bi rabbil arbab. Bagaimana mungkin mereka sanggup menyamakan yang diciptakan dari tanah dengan Rabb yang menciptakan seluruh makhluk. Maksud menyamakan di sini dalam perkara ibadah. Ay sawwu at-turaba bi rabbil arbab fi al-ibadah. Ya kan, dalam perkara ibadah. Wa kaifa sawwa al-'abida bimalik ar-riqab. Bagaimana mungkin manusia menyamakan al-'abid, seorang budak, dengan yang memiliki seluruh budak, ya Allah Jalla wa Ala. Wa kaifa sawwa ibadan amsalahum bi rabbil 'azim wal khaliq al-jalil subhanahu innal ladzina tad'una min dunillahi ibadun amsalukum fad'uuhum falyastajibu lakum in kuntum sadiqin. Sesungguhnya yang kalian sembah selain Allah ibadun amsalukum, itu hamba, budak sama seperti kalian. Fad'uuhum, kata Allah, coba silahkan kalian meminta kepada mereka. Falyastajibu lakum, apakah benar mereka mampu menjawab doa-doa kalian? In kuntum sadiqin, jika kalian jujur. Ta'ala ar-rabbu amma yasifuhu haula'i wa subhanahu amma yusyrikun. Intaha kalamuhu rahimahullah. Naam. Baik, ada pertanyaan pas jam 8. Bang Tahajud. Tafadhal kalau ada iskal. Al-khulasah, kesimpulan dari pelajaran kita bahwa al-khalq memiliki beberapa makna. Yang pertama,
sifat bagi Allah Jalla wa Ala. Yang kedua, makhluk itu sendiri, kan itu dikatakan khalq, dan makhluk ini efek dari sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas. Kemudian apa yang membedakan antara khalqullahi wa khalqul abd? Bentuk sifat khalqnya Allah dengan khalqnya makhluk, apa yang membedakannya? Allah Jalla wa Ala memiliki sifat khalq yang dimana sempurna, tidak membutuhkan apapun, dan yang menciptakan sebelumnya enggak ada menjadi ada. Adapun manusia mengubah, dikatakan tasyir, sayyara. Nah, mengubah yang misalnya besi menjadi pisau. Tapi apakah manusia mampu menciptakan sesuatu yang enggak ada tanpa sebab? Bisa Bang Tahajud? Nah, maka hanya Allah yang mampu menciptakan. Apa maknanya? Artinya yang menciptakan dari nol kemudian ada, ya kan? Nah, itulah kesimpulannya. Di antara makna khalq juga takdir, qaddara, itu juga di antaranya. Nah, arti qaddara yakni menentukan dan mengaplikasikan, yakni berputar pada makna itu. Umumun wa khususun min wajh, kalau istilah dalam ilmu mantiq. Nah, fi soal Fajar, tafadhal. Ada yang mau ditanya? Tadi kita bahas lalat, masuk lalat ke dalam. Subhanallah. Dha'af at-talib wal matlub. Makna dha'af at-talib wal matlub ada dua. Yang pertama, manusia kan gitu, dan berhala mereka. Kemudian makna yang kedua, berhala dan lalat. Wadih, berhala dan lalat. Dua-duanya masuk ke dalam ayat dha'af at-talib wal matlub. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.